Hai sahabat, senang Anda sudah menonton video-video saya yang saya tayangkan lewat channel YouTube saya. Saya percaya Anda sudah like, Anda sudah subscribe, sehingga setiap kali saya menayangkan video-video saya yang baru, Anda pasti tidak akan pernah ketinggalan. Jika Anda merasa diberkati lewat video-video saya, maka dengan kerendahan hati saya memohon berkenanlah Anda share juga kepada keluarga-keluarga yang lain agar mereka juga mendapat berkat yang sama. Sengaja video-video saya isi dengan pelajaran-pelajaran Alkitab yang akan menjadi berkat bagi setiap keluarga yang mengikutinya. Mereka akan berhasil mengajar mendidik anak-anaknya menuju kepada kesuksesan, kebahagiaan, dan keselamatan yang Tuhan sudah siapkan. Oleh karena itu, jangan pernah tinggalkan video-video saya. Ikuti terus lewat channel YouTube Roni Suwono. Shalom. Shalom. Jumpa kembali dengan channel pribadi saya lewat program Sabar Selidiki Alkitab bersama Roni Suwono. Saudara, hari ini kita memasuki video yang ke-6 dari seri pelajaran Alkitab dengan judul Gembalakanlah Domba-Dombaku. Kita akan mencermati judul kecil yang menjadi perhatian kita adalah awas, ada Yesus yang lain. Saudara, kita berpikir, masakan itu akan ada? Saudara, Alkitab mencatat berarti itu pasti terjadi. Dan mungkin saat ini sedang terjadi. Oleh karena itu, kita tidak perlu berspekulasi. Siapkan Alkitab Bapak Ibu sekalian, siapkan alat tulisnya. Kita baca lebih dulu dari 2 Korintus pasal 11 ayat 3 dan ayat yang keempat. 2 Korintus pasal 11 ayat 3 dan ayat yang keempat, yang demikian bunyi firman-Nya. Tetapi aku takut, kata Paulus, kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Sebab kamu sabar saja jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan, atau memberikan kepada kamu roh yang lain daripada yang telah kamu terima, atau Injil yang lain daripada yang telah kamu terima. Nah saudara, Rasul Paulus itu memberikan peringatan di dalam ayat firman Tuhan yang baru saja kita baca. Kenapa? Karena ternyata ada juga Yesus yang lain yang pada waktu itu diberitakan dan bisa menjadikan penerima berita, pendengar berita ini bisa tersesat. Oleh karena yang sedang diberitakan itu tidak sama dengan Yesus Tuhan yang diberitakan oleh Rasul Paulus dan para rasul lainnya. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita perlu mengetahui yang asli agar supaya kita bisa membedakan antara yang asli dan yang palsu. Saudara, yang asli yang merasa dirugikan, yang asli yang merasa memiliki, tentunya ketika yang palsu bermunculan, yang asli pasti memberikan peringatan, memberikan warning supaya tidak merugikan domba-domba yang menjadi miliknya. Karena yang palsu tidak pernah merasa ikut memiliki domba-domba tersebut.
tetapi yang palsu hanya ingin mendapatkan keuntungan sesaat. Dan video saya yang lalu, gembala upahan, dia tidak pedulikan ketika bahaya mengancam domba-dombanya, ketika bahaya akan mencerai-beraikan domba-dombanya, serigala yang buas oleh gembala upahan tidak dihalau, tetapi gembala upahan lari yang pertama kali untuk menyelamatkan nyawanya, sedangkan domba-domba yang akan diterkam, yang akan dibinasakan oleh serigala yang buas, ditinggalkan begitu saja. Oleh karena itu, saudara, yang asli berkepentingan memberikan peringatan, memberikan petunjuk agar supaya saat yang palsu muncul, saudara dan saya dimampukan untuk membedakan manakah yang asli dan manakah yang palsu, agar supaya kita tidak tersesat. Saudara, bicara tentang asli dan palsu, kita yang hidup di Indonesia seringkali sudah banyak mengalami. Tentang hal apa? Tentang hal ada orang yang sengaja berbuat kejahatan dengan mencetak uang Republik Indonesia tapi palsu. Nah, saudara, ketika uang itu mulai muncul dan beredar, tentunya yang pertama kali tahu adalah pemilik yang asli, yaitu Bank Indonesia tentunya. Loh, ini kok ada yang palsu? Oleh karena itu, kemudian Bank Indonesia memberikan peringatan kepada rakyat Indonesia untuk bagaimana caranya saudara dan saya membedakan yang asli dan yang palsu. Maka dikatakan di situ harus diterawang lebih dulu, karena di situ nanti ada gambarnya, ada logonya, ada benang pengamannya. Yang palsu tidak ada benang pengamannya, tidak ada logonya, harus diraba. Yang asli ada embosnya, sedangkan yang palsu tidak ada apa-apanya dan lain sebagainya. Itulah salah satu petunjuknya yang diberikan oleh Bank Indonesia agar supaya rakyat Indonesia tidak tertipu oleh orang yang sengaja berbuat jahat ini. Nah, saudara, demikian pula dengan Yesus yang adalah Tuhan. Lewat para rasulnya, lewat para nabinya, telah memperingatkan kepada saudara dan saya bahwa hati-hati, bahwa yang palsu banyak muncul. Nah, saudara, lihat. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus. Paulus sudah yakin jemaat yang dia gembalakan adalah orang yang setia kepada Yesus Kristus Tuhan. Tetapi dia mengkhawatirkan karena ada yang palsu, ini bisa menyesatkan caramu berpikir. Kesetiaanmu bisa tersesat. Sama seperti Hawa yang sesungguhnya sudah setia kepada Tuhannya bersama Adam, dan mereka hidup penuh dengan keharmonisan di Taman Eden bersama dengan Allahnya, telah diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya, yaitu iblis ular menipu Hawa, menipu Adam dengan memberikan fitnah kepada Tuhan. Sehingga dengan demikian, ketika Hawa mengambil keputusan untuk mengikuti petunjuk iblis ular setan tadi, dia telah mengecewakan hati Tuhan. Dan pada saat itulah hubungan baik Adam dan Hawa terhadap Allahnya seketika itu rusak. Dan mengakibatkan Adam dan Hawa harus hidup terpisah dari Allahnya. Dan sejak saat itu mereka mengalami begitu banyak kesukaran,
begitu banyak kesulitan dan penderitaan untuk melanjutkan kehidupan yang tetap harus berlangsung. Nah, saudara, itulah yang dikhawatirkan oleh Rasul Paulus. Karena itu kita mempelajari judul, awas, ada Yesus yang lain. Nah, saudara, inilah yang berbahaya. Adam dan Hawa lewat fitnah yang diberikan oleh iblis, si ular setan ini tadi, telah timbul syakwa sangka yang negatif terhadap Allahnya. Dan mereka sedang berpikir, rupa-rupanya inilah yang menjadikan Tuhan melarang kami meraba dan memakan buah yang ada di tengah-tengah taman. Karena ternyata buah yang ada di tengah-tengah taman bukan hanya kelihatan nikmat saja, tetapi memberikan manfaat bagi kami berdua, yaitu setelah kami makan, kami bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, dan kami bisa menjadi seperti Allah. Berarti Allah takut kami berdua bisa menjadi seperti Dia, dan kami bisa menjadi pesaing daripada Allah. Nah, saudara, hati-hati. Iblis selalu datang dengan tipu muslihat, liciknya iblis, dengan maksud dan tujuan merusak hubungan baik kita kepada Allah. Yang pada akibatnya, ketika kita mengikuti petunjuk iblis setan, itu telah mendukakan hati Tuhan dan mendatangkan dosa buat kita yang tidak setia kepada Yesus Kristus Tuhan. Nah, saudara, ayat keempat. Sebab kamu sabar saja jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan, atau memberikan kepada kamu roh yang lain daripada yang telah kamu terima, atau Injil yang lain daripada yang telah kamu terima. Saudara, Yesus yang lain jelas berbeda dengan Yesus yang kita terima dari pemberitaan firman Tuhan. Yesus yang asli adalah Yesus yang hidup, lahir dari perawan Maria oleh karena Roh Kudus, yang mati di atas kayu salib, yang kemudian bangkit pada hari yang ketiga, yang menampakkan diri dan naik ke surga, serta duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Itulah Yesus yang asli, yang bersedia mati dan menderita untuk menebus dosa saudara dan saya, dan dosa umat manusia sedunia ini. Nah, saudara, Yesus yang asli juga adalah Yesus yang memberikan teladan hidup yang benar, yang harus saudara dan saya teladani. Setiap apa yang Dia perbuat di dalam kehidupan, setiap apa yang Dia katakan di dalam nasihatnya, dan setiap apa yang menjadi pikiran hati dan perasaan Dia, itulah Yesus yang asli. Tetapi jika hari ini ada orang yang mengajarkan kepada saudara dan tetap memakai nama Yesus, saudara harus lihat Yesus yang seperti apa yang sedang mereka tawarkan. Yesus yang datang kepada kita, Yesus yang asli adalah Yesus yang maha kuasa, Yesus yang maha kaya, tetapi Dia mau datang dengan merendahkan diri di tempat yang paling hina, bukan di tempat yang begitu mewah. Kenapa? Karena ketika Dia datang kepada orang yang paling hina, di tempat yang paling hina, Dia sebetulnya sedang membuka pintu hatinya. Siapapun bisa datang kepadaku.
termasuk orang yang paling miskin sekalipun, karena aku datang ke tempat di mana engkau suka tinggal di situ, yaitu para gembala. Oleh karena itu, dia lahir di sebuah kandang hewan yang sangat kotor dan hina. Bagaimana sekarang dengan orang yang kaya? Engkau pun bisa datang ke tempat itu, dibandingkan oleh dia dibalik. Dia datang di hotel bintang 5, bintang 7. Orang kaya bisa datang ke situ. Tapi orang menengah tidak sebegitu kaya, bahkan orang yang miskin tidak berani datang ke sana. Itulah Yesus yang asli. Tetapi pada saat seperti hari ini, ada begitu banyak orang mulai menawarkan nama yang sama, Yesus Kristus katanya, tetapi bukan dengan hidup yang ditunjukkan oleh Kristus yang sejati. Oleh karena itu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hati-hatilah di zaman yang sekarang. Ada banyak yang palsu, tetap mengkait dan memakai nama Yesus Kristus. Tetapi Yesus Kristus itu pun bukanlah Yesus Kristus yang asli, yang telah datang ke dunia, menjelma sebagai manusia, dan lahir di dalam palungan, tempat yang paling hina ini. Namun saya percaya, jika dia yang lahir di dalam palungan, seperti peristiwa Natal yang pertama, itu pun boleh lahir di dalam palungan hati saudara. Saya yakin engkau adalah orang yang diberi kemampuan untuk membedakan Yesus yang asli dan Yesus yang palsu. Shalom. Kita berjumpa di video yang akan datang. Haleluya. Amin.